Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Idat Salis? Mudah-mudahan tetap semangat, terus semangat. Allahu Akbar. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita mulai ya. Bismillah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menggali informasi tentang peristiwa-peristiwa penting sebelum hijrah ke Madinah dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. Menggali informasi. Apa sih informasi itu? Ada yang tahu? Informasi adalah pesan atau isi yang didapatkan oleh pembaca. Informasi dapat diperoleh dari teks lisan. Hei, siapa yang mau dibonceng Rasulullah? Yuk kita dengerin ceritanya ya. Teks tulis, diagram, atau tabel. Dengan informasi, kita dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Informasi yang baik dapat diperoleh melalui kegiatan membaca dan wawancara. Wawancara adalah kegiatan bertanya kepada orang yang memiliki informasi. Orang yang memiliki informasi disebut narasumber. Nah, sekarang Ananda akan mendengarkan contoh teks lisan dalam kisah hijrah ke Habasyah yang pertama, yang merupakan salah satu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sudah siap semuanya? Pasang telinganya ya. Bismillah. Hijrah ke Habasyah yang pertama. Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari nubuah, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tekanan kepada mereka semakin keras, sehingga Mekah terasa sempit bagi kaum muslim yang lemah itu. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, turunlah surat Al-Kahfi. Surat ini meliputi 3 kisah. Di samping di dalamnya terkandung isyarat yang pas dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi. Kisah yang kedua tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kisah yang ketiga tentang Dzulqarnain. Kemudian turun surah Az-Zumar yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Dalam firman Allah surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Rasulullah SAW sudah tahu bahwa Raja Najasyi, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil. Tak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, melepaskan diri dari cobaan sambil membawa agamanya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuah, hijrah ini diikuti oleh 13 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini pula ikut Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah SAW. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram, pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan mereka tiba di pelabuhan Syaiban. Ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang muslim ini, mereka segera mengejar. Tapi
tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang muslim sudah pergi dengan selamat. Orang-orang muslim hidup di sana dengan mendapat perlakuan yang baik. Masya Allah. Alhamdulillah, setelah mendengarkan kisah dari Ustazah atau yang disebut dengan informasi berupa teks lisan, sekarang untuk mengetahui informasi apa saja yang Ananda dapatkan, Ananda akan mengisi beberapa pertanyaan yang sesuai dengan materi yang telah dijelaskan dan kisah yang telah dipaparkan tadi. Oke, semangat ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah.